Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penggunaan media pembelajaran berbasis komputer pada materi sistem koordinat Kartesius dengan saya Agila Deol Aulia. Saya Aya Fitria Dwi Nur Aini. Saya Marlina Lucy Amelia. Saya Nabila Ayu Paundra Karna. Saya Ulia Devi Anti Ayulia. Saya Umu Habibah Sofia. Oke, yang pertama yaitu bahasan studi kasus, di mana penelitian yang dilakukan ini sebenarnya bertujuan untuk menemukan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana penggunaan aplikasi komputer dalam pembelajaran matematika itu mempengaruhi interaksi antara peserta didik dan guru, tingkat pemahaman peserta didik, serta perubahan dalam persepsi dan minat peserta didik terhadap pembelajaran matematika. Sehingga informasi yang diperoleh ini akan memberikan panduan berharga bagi pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan menarik dalam konteks penggunaan teknologi pada pendidikan. Adapun pemilihan lokasi penelitian yang tidak terlalu jauh dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Kampus 1 Jalan Ahmad Yani, menyesuaikan beberapa pertimbangan seperti keterbatasan waktu, di mana kami berusaha meminimalisir terjadinya pengurusan waktu yang cukup banyak, terutama pada saat perjalanan. Akses masuk untuk pengajuan izin penelitian yang mudah, sehingga kami merasa terbantu jika sewaktu-waktu harus datang kembali guna melanjutkan penelitian, serta mencari sekolah yang sekiranya terbuka dengan adanya penggunaan teknologi di dalam pembelajaran. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah fasilitas teknologi di sekolah tersebut cukup memadai dan mendukung keberlangsungan penelitian. Dan lokasi penelitian yang kami pilih adalah SMP Al-Falah Ketintang Surabaya. Kemudian alasan mengapa perlu dibuatnya media pembelajaran berupa animasi, yakni guna mempermudah pemahaman peserta didik sekaligus menarik minat belajar mereka dengan sajian yang dirasa sesuai bagi jenjang SMP, khususnya dalam ruang lingkup matematika dengan batasan yakni peserta didik kelas 9 dan komponen media pembelajaran berbasis komputer yang dikembangkan itu meliputi video animasi dan games. Mengingat hasil observasi yang telah kami lakukan, di mana mereka sangat antusias dengan hal-hal yang seperti ini apabila dirasa cukup membantu para peserta didik dalam menambah pengetahuan terkait materi yang disampaikan, sehingga peserta didik merasa tidak bosan dan termotivasi untuk semangat dalam belajar. Itu pun didukung dengan fasilitas berupa proyektor, itu untuk penayangan animasi, dan handphone untuk games.
di mana setiap peserta didik memiliki handphone tersebut secara pribadi dan diperbolehkan digunakan ketika pembelajaran. Ya, ketika pembelajaran berlangsung, apabila benar-benar dibutuhkan guna mendukung media pembelajaran yang hendak disajikan di dalam kelas, atas seizin dari wali kelas tentunya. Selanjutnya, pemilihan materi sistem koordinat kartesius ini berdasarkan relevansinya dengan kurikulum terbaru serta kehidupan sehari-hari para peserta didik, khususnya kelas 9, yang mana tujuan pembelajaran sistem koordinat kartesius ini adalah untuk melakukan pencarian letak atau posisi dari suatu wilayah. Belum lagi materi tersebut sering digunakan dalam beberapa aplikasi peta, sehingga para peserta didik diharapkan mampu memecahkan setiap permasalahan matematika yang tentunya berkaitan dengan sistem koordinat kartesius. Adapun produk yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu sebuah media pembelajaran yang matematika yang berupa video animasi dan aplikasi game. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan salah satu program komputer yaitu Wix Editor dan Scratch Meet Edu. Media pembelajaran ini pun berisi materi sistem koordinat kartesius dan soal dalam bentuk permainan yang menyenangkan. Latar belakang matematika menjadi salah satu mata pembelajaran yang memberi tantangan lebih kepada siswa untuk bisa memahami beberapa konsep yang sulit sekaligus rumit. Aplikasi komputer adalah media teknologi berupa program, perangkat lunak yang dirancang dan dikembangkan untuk menjalankan suatu tugas atau memberikan layanan khusus kepada pengguna melalui perangkat komputer ataupun elektronik lainnya. Seperti yang kita ketahui, hampir di setiap aspek kehidupan saat ini, penggunaan teknologi selalu digunakan, termasuk dalam dunia pendidikan. Bahkan, penggunaan teknologi dalam suatu pembelajaran telah diidentifikasi sebagai salah satu cara potensial untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemahaman siswa. Namun, beberapa pendidikan saat ini masih banyak yang mempertahankan sistem pengajaran tradisional atau sistem ceramah. Hal ini disebabkan para pendidik menganggap sulit penerapan teknologi dalam bidang pendidikan. Dengan adanya permasalahan di atas, penelitian ini memiliki tujuan agar bisa memberikan wawasan mendalam kepada para pendidik, sehingga penggunaan aplikasi bisa diterapkan dalam pembelajaran matematika. Karena media teknologi ini dapat mempengaruhi interaksi antar siswa dan guru, tingkat pemahaman siswa, serta perubahan dalam persepsi dan minat siswa terhadap pembelajaran matematika. Sehingga strategi pembelajaran ini bisa menjadi lebih efektif sekaligus menarik dalam menyampaikan beberapa materi pendidikan matematika. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian dan pengabdian kami dilakukan di SMP Al-Falah, Ketintang, Surabaya, yang beralamatkan di Jalan Ketintang Madya, nomor 81 Ketintang, Kecamatan Kayungan, Surabaya. SMP Al-Falah memiliki lokasi yang strategis karena berada di belakang kampus Telkom dan diapit oleh perumahan warga. Beberapa alasan memilih SMP Al-Falah Ketintang, Surabaya.
Yang pertama, Sekolah Al-Falah memiliki akreditasi A dan memakai kurikulum merdeka. Sehingga pengajaran berbasis teknologi yang kami terapkan ini mendapatkan dukungan penuh dari pihak SMP Al-Falah Ketintang, Surabaya. Yang nomor dua, sarana dan prasarana memadai untuk melakukan pembelajaran berbasis komputer. Hal ini terdiri dari tersedianya peminjaman LCD untuk pembelajaran dan adanya Wi-Fi yang mudah untuk diakses. Yang ketiga, lokasi strategis dan mudah dijangkau dengan menggunakan motor ataupun mobil, serta cukup dekat dengan titik kumpul kami, yaitu di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Kampus 1. Yang keempat, lokasi di sekitar sekolah sangat tenang, tidak gaduh, dan cukup stabil. Dikarenakan SMP Al-Falah Ketintang ini berada di tengah perumahan warga, sehingga suasana di sekitar sekolah Al-Falah ini terbilang cukup tenang dan tidak terlalu mengganggu pembelajaran siswa-siswi. Selain itu, semua ruang kelas sudah jauh dari jalan utama. Saya di sini akan menjelaskan mengenai metode wawancara di SMP Al-Falah. Yang pertama menggunakan metode kuantitatif. Metode ini bersifat lebih detail dan mendalam. Mengingat penelitian ini berfokus pada kualitas. Hasil penelitian dapat menggambarkan pandangan realistis terhadap dunia sosial yang telah dialami oleh narasumber, di mana hal ini tidak bisa diukur secara numerik. Yang kedua, metode yang digunakan kelompok kami yaitu dengan cara merekam. Karena dengan merekam, kami dapat memuat rekaman yang akurat dari setiap perkataan orang yang diwawancara. Dan hasil wawancara tersebut bisa didengar kembali. Tidak hanya saya sendiri, tapi juga anggota kelompok kami. Data observasi. Yang pertama, observasi dilaksanakan sebelum kegiatan wawancara berlangsung dan mengajukan surat izin terlebih dahulu. Yang kedua, aspek observasi diantaranya lingkungan sekolah, warga sekolah, serta sarana dan prasarana. Di sini kami mengambil 5 narasumber. Yang pertama, wakil kepala sekolah, yaitu Ustazah Tessa. Yang kedua, guru matematika, yaitu Ustazah Vita. Dan terakhir, 3 orang siswi, yang namanya Nara, Kiara, Nabila. Data wawancara. Pertanyaan untuk wakil kepala sekolah. Yang pertama, bagaimana rencana sekolah untuk menerapkan aplikasi komputer dalam pembuatan media pembelajaran demi meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Yang kedua, program pelatihan untuk ustazah sudah berjalan berapa lama? Pertanyaan untuk guru matematika. Yang pertama, apakah ustazah sudah menggunakan aplikasi komputer dalam pembelajaran? Yang kedua, apa jenis aplikasi komputer yang ustazah terapkan dalam pembelajaran matematika? Pertanyaan untuk siswi. Yang pertama, menurut Anda, matematika seperti apa sih? Yang kedua, materi apa yang paling sulit di matematika? Pertanyaan untuk wakil kepala sekolah yang ketiga. Menurut hasil wawancara dengan Ustazah Vita tadi, selanjutnya akan menggunakan aplikasi GeoGebra dan video animasi. Bagaimana
upaya dari ustazah atau dari sekolah untuk menyeimbangkan aplikasi tersebut dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah. Pertanyaan untuk guru matematika yang ketiga. Ini tadi kan sudah dijelaskan, kalau memakai GeoGebra berarti aplikasi komputer itu menyesuaikan materi dan tujuannya. Pertanyaan untuk siswi yang ketiga, materi apa yang paling mudah di matematika? Pertanyaan yang keempat untuk wakil kepala sekolah. Bagaimana pihak sekolah dapat menjaga keseimbangan antara pengguna teknologi dan interaksi sosial terkhusus dengan menggunakan Google Drive? Pertanyaan yang keempat untuk guru matematika. Lalu, bagaimana ustazah menilai efisiensi waktu dan upaya setelah beralih menggunakan aplikasi GeoGebra ke Google Drive untuk mengatur pelajaran? Pertanyaan yang keempat untuk siswi. Jika kami membuat program aplikasi yang berhubungan dengan rumus matematika untuk menjelaskan suatu materi, bagaimana reaksi Anda? Apakah lebih excited atau merasa pelajaran tersebut terasa semakin sulit? Pertanyaan terakhir untuk kepala sekolah. Apakah selama penerapan aplikasi komputer di kelas mengalami hambatan? Pertanyaan terakhir untuk guru matematika. Bagaimana aplikasi GeoGebra dapat membantu memahami konsep-konsep matematika dan membantu siswa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah matematika? Pertanyaan terakhir untuk siswi, menurut Anda matematika itu seperti apa? Memilih materi ajar pada kelas. Kami memilih materi sistem koordinat Kartesius untuk kelas 9 SMP. Ada beberapa pertimbangan mengapa kami memilih materi ini. Pertimbangan yang pertama, materi ini relevansi dengan kurikulum. Materi sistem koordinat Kartesius merupakan bagian penting dari kurikulum matematika untuk kelas 9 SMP, sehingga memilihnya akan sesuai dengan standar pendidikan. Pertimbangan yang kedua, membantu mengembangkan kemampuan problem solving. Sistem koordinat Kartesius digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi kehidupan sehari-hari. Dari hal tersebut, nantinya memungkinkan kami untuk membuat soal latihan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, seperti soal problem solving, sehingga selain siswa paham dengan materi, juga akan membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Selanjutnya, tujuan khusus kami membuat media pembelajaran ini adalah untuk memahamkan siswa. Sehingga sebelum membuat media pembelajaran, kami terlebih dahulu melihat kemampuan kami, di mana kami merasa belum begitu mahir dengan teknologi. Jadi, kami memilih materi sistem koordinat Kartesius karena memungkinkan representasi visual yang jelas dan intuitif. Dengan menggunakan sumbu X dan Y, kami dapat dengan mudah menghubungkan variabel, perubahan dalam waktu, atau pergerakan dalam animasi. Apabila kami memilih materi yang sulit divisualisasikan dalam animasi, dikhawatirkan tidak optimal dalam pembuatan media pembelajaran
sehingga dalam animasinya malah membuat bingung siswa, jadi mereka akan kesulitan dan tidak paham padahal tujuan utama dari media pembelajaran ini adalah untuk membantu siswa dalam memahami materi. Selanjutnya, implementasi materi pada media pembelajaran disesuaikan dengan kondisi sekolah. Materi yang kami pilih adalah sistem koordinat Kartesius untuk kelas 9 SMP di SMP Al-Falah yang kami implementasikan dalam bentuk animasi. Dalam menerapkan media pembelajaran ini, kami menyesuaikan dengan peraturan dan kondisi yang ada di SMP Al-Falah. Kondisi yang pertama yaitu berdasarkan wawancara terhadap guru dan siswa di SMP Al-Falah bahwa pada pembelajaran matematika di sekolah tersebut belum menerapkan media pembelajaran di kelas atau cenderung masih menggunakan metode ceramah. Di SMP Al-Falah sendiri ini memperbolehkan siswanya membawa handphone, namun pada saat pembelajaran, siswa-siswi dilarang menggunakan handphone. Semua handphone wajib dikumpulkan sampai jam pembelajaran selesai dan boleh mempergunakan atas izin wali kelas apabila memang benar-benar diperlukan. Jadi, animasi yang telah kami buat akan ditampilkan di HP masing-masing siswa dengan share link atau share video. Kami akan meminta izin kepada wali kelas untuk memperbolehkan siswanya menggunakan handphone. Karena dengan begitu akan mempermudah kami dalam menjelaskan dan mempermudah siswa juga dalam melihat video animasinya. Kondisi yang kedua, yaitu di SMP Al-Falah ini menyediakan fasilitas yang lengkap seperti proyektor dan LCD yang bisa dipinjam di kantor guru. Jadi dalam penerapan media pembelajaran yang kami buat, kami menyesuaikan peraturan dan kondisi dari sekolah tersebut. Jadi, apabila siswa tidak diberikan izin menggunakan handphone oleh wali kelas, kami akan menggunakan laptop dan untuk menampilkan animasinya, kami menggunakan LCD proyektor yang telah disediakan oleh sekolah. Animasi tersebut akan ditampilkan di layar yang mudah dilihat oleh seluruh siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart media pembelajaran yang telah kami buat untuk SMP Al-Falah Ketintang. Nah, pada media pembelajaran kali ini, kami memanfaatkan aplikasi Stretch, yang mana aplikasi tersebut sangat mudah diakses dan menghasilkan animasi yang menarik. Saat siswa membuka media pembelajaran, siswa akan disuguhkan dengan latar belakang kelas dan animasi seorang guru yang seolah-olah menjelaskan materi sistem koordinat Kartesius. Nah, pada media tersebut guru berkata, "Assalamualaikum semua, mari kita belajar tentang sistem koordinat Kartesius." Nah, pada medianya menampilkan materi singkat sistem koordinat Kartesius. Siswa akan berusaha memahami materi tersebut. Nah, untuk menggali pemahaman siswa lebih dalam lagi, kami menggunakan contoh soal. Pada contoh soal kali ini kita mengambil animasi bola berwarna merah. Nah, bola merah ini terletak pada sumbu X-5 dan sumbu Y berada pada titik 4. Maka bisa dilihat bahwa bola merah terletak pada sistem koordinat min 5,4. Lalu contoh soal yang kedua, kita menggunakan animasi bola berwarna kuning, yang mana siswa diminta untuk
memahami sejauh mana bola kuning ini bergerak menjauhi bola merah dan diminta untuk menghitung satuan bola kuning bergerak. Nah, bola kuning ini bergerak menjadi dua bagian, yaitu sumbu X dan sumbu Y, dan berpindah terhadap sumbu X sebanyak 9 satuan dan sumbu Y-nya 4 satuan, maka bola kuning bergerak sejauh 13 satuan. Nah, selanjutnya materi pembelajaran kita sudah selesai. Lalu siswa diberi 2 decision, yang mana siswa boleh menekan aku siap dan aku tidak siap. Apabila siswa menekan aku tidak siap atau tidak siap, siswa akan kembali ke materi sistem koordinat kartesius dan mencoba untuk memahami materi dari awal lagi. Apabila siswa menekan siap, maka akan lanjut dan mulai permainan yang pertama. Pada permainan pertama ini kita menggunakan animasi bernama Pak Budi yang akan berangkat ke kantor. Nah, Pak Budi ini awalnya dari rumah dan akan berangkat ke kantor menaiki sebuah mobil dan diminta untuk menentukan titik koordinat kantor baru Pak Budi. Apabila siswa menjawab dengan benar, siswa akan mengisi jawaban, dan apabila siswa menjawab dengan benar, maka akan lanjut ke permainan yang kedua atau permainan selanjutnya. Apabila siswa menjawab dengan salah, maka akan tetap di soal dan muncul kata-kata "kamu masih salah, mari ulangi lagi". Nah, tampilan animasi tersebut akan mengulangi permainan yang pertama, dan siswa akan mencoba mengisi lagi sampai jawaban siswa benar dan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Lalu pada pertanyaan yang kedua, kita menggunakan animasi bernama Rara, di mana Rara melakukan perjalanan dan bertemu dengan sebuah telaga, dan Rara merekam jejak perjalanan yang telah ia tempuh. Rara memulai perjalanan ditandai dengan bendera berwarna putih. Lalu siswa diminta untuk menghitung berapakah jarak Rara yang ditempuh dari perjalanan sampai ke telaga. Siswa akan mencoba mengisi jawaban. Jika siswa menjawab dengan benar, maka akan keluar dari permainan, dan apabila siswa menjawab kurang tepat atau masih salah, maka akan muncul "kamu masih salah, mari ulangi lagi", dan animasi akan berada pada pertanyaan yang kedua. Lalu siswa akan mencoba mengisi lagi hingga jawaban benar dan keluar dari permainan. Lalu animasi penutup dan selesai. Cukup sekian flowchart dari media pembelajaran. Selanjutnya saya akan membahas mengenai rencana penerapan materi dan media pembelajaran pada siswa SMP Al-Falah Surabaya. Mula-mula siswa-siswi dan guru memasuki ruangan kelas terlebih dahulu. Kemudian guru mempersilahkan kepada siswa dan siswi untuk membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Membaca doa selesai, kemudian guru mengabsen siswa. Jika siswa tidak hadir, maka guru akan menanyakan kabar kepada peserta didik lain. Dan jika siswa hadir, guru juga akan menanyakan kabar kepada siswa yang hadir. Respon siswa tentu ada kabar baik dan kabar tidak baik. Jika tidak baik, maka guru akan menanyakan alasan kepada siswa tersebut, dan siswa merespon mengapa ia sedang tidak baik-baik saja.
Jika siswa menjawab baik, maka guru akan memberikan motivasi. Begitu juga dengan yang tidak baik, guru akan tetap memberikan motivasi. Kemudian, guru mengulang materi sebelumnya. Setelah mengulang materi, adapun respon siswa yaitu paham dan tidak paham. Jika siswa tidak paham, maka guru akan mengulang materi secara singkat, dan jika paham, guru akan lanjut menjelaskan materi pada hari ini. Respon siswa sudah paham dan kurang paham. Jika siswa kurang paham, maka guru akan melakukan pendalaman materi. Nah, jika siswa sudah paham pun juga akan mendapatkan pendalaman materi dari guru. Pendalaman materi selesai, guru melakukan cek pemahaman siswa. Respon siswa paham dan tidak paham. Jika tidak paham, guru akan menjelaskan kembali secara singkat. Dan setelah menjelaskan selesai, siswa bisa mulai untuk mengerjakan latihan soal. Siswa yang paham tadi boleh langsung untuk mengerjakan latihan soal. Di sini terdiri dari 3 soal. Jika siswa mengerjakan soal yang pertama, maka siswa bisa untuk mengerjakan soal yang kedua. Jika siswa tidak mengerjakan soal yang pertama, maka ia tidak bisa untuk lanjut mengerjakan soal nomor 2. Nah, setelah mengerjakan soal nomor 2, siswa bisa lanjut untuk mengerjakan soal nomor 3. Dan jika siswa tidak mengerjakan soal nomor 2, maka siswa tidak bisa untuk lanjut mengerjakan soal nomor 3. Setelah mengerjakan soal nomor 3, latihan soal telah selesai dan guru mengulang materi untuk hari ini. Pembelajaran selesai. Sebelum mengakhiri kelas, guru memberikan waktu kepada siswa untuk mengisi angket guna sebagai bahan evaluasi guru untuk memperbaiki kinerja dalam mengajar di kelas. Setelah siswa mengisi angket, guru dipersilahkan untuk mengakhiri kelas. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.